Kabar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas IT 4703. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kelompok kami di mata kuliah teori peluang yang berjudul Analisis Waktu Layanan pada Loket Bank menggunakan distribusi eksponensial. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Muhammad Zakwan Darel Rifki dengan NIM 1030 3233 0138. Yang kedua ada saya Aldi Firmansyah dengan NIM 1030 3233 0068. Dan yang terakhir ada Reza Fahlevi Huzaini dengan NIM 1030 3233 0011. Next. Di sini di halaman kedua yaitu ada kalimat pengantar. Yang daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini terdiri dari yang pertama kata pengantar, daftar isi, dan di bab 1 ini terdiri dari pendahuluan dan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu di bab 2 terdiri dari pembahasan yang terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu definisi permasalahan, yang kedua definisi peubah acaknya, yang ketiga definisi parameternya, yang keempat hitung nilai peluang dari peristiwa, dan yang kelima hitung mean dan variansi. Dan bab ketiga yaitu berisi penutup yang terbagi menjadi 2, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Di sini di bab yang pertama itu terdiri dari pendahuluan. Di latar belakangnya ini dalam dunia perbankan, efisiensi waktu layanan merupakan salah satu faktor kunci dalam memberikan pengalaman yang memuaskan kepada setiap pelanggan. Setiap detik yang dihabiskan oleh pelanggan di loket bank memiliki dampak langsung terhadap persepsi kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya terhadap loyalitas mereka terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, memahami pola waktu layanan di loket bank menjadi sangat penting bagi manajemen untuk meningkatkan operasional dan pelayanan. Di sini yang kedua, distribusi eksponensial adalah salah satu model probabilitas yang digunakan untuk mempelajari waktu antara dua kejadian yang saling independen. Dalam konteks loket bank, distribusi ini dapat digunakan untuk memodelkan waktu layanan antar pelanggan. Parameter utama dari distribusi eksponensial yaitu laju kejadian, memberikan informasi penting tentang seberapa cepat proses layanan yang dapat diselesaikan. Dengan menggunakan model ini, manajemen dapat mengestimasi peluang waktu layanan tertentu, mengevaluasi efisiensi, dan merancang strategi yang lebih baik untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan distribusi eksponensial dalam analisis waktu layanan di loket bank. Dengan menggunakan data simulasi atau observasi, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti berapa peluang waktu layanan selesai dalam batas tertentu, serta bagaimana nilai rata-rata dan varians dari waktu layanan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi layanan di loket bank. Secara lebih luas, penelitian ini tidak hanya relevan bagi sektor perbankan, tapi juga bagi industri lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan waktu layanan. Dengan pendekatan statistik yang tepat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam laporan ini, pembaca akan menemukan penjelasan mengenai distribusi eksponensial, metode analisis yang digunakan, serta hasil dan interpretasi dari data yang dianalisis. Pada akhirnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya analisis waktu layanan dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Bagian yang kedua yang yaitu ada rumusan masalah.
rumusan masalah dalam makalah ini yang pertama itu bagaimana model distribusi waktu layanan di loket bank. Yang kedua, berapa peluang waktu layanan selesai dalam batas waktu tertentu. Yang ketiga, berapa nilai rata-rata dan varian dari waktu layanan di loket bank. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu menganalisis pola distribusi waktu layanan di loket bank dengan menggunakan model distribusi eksponensial. Yang kedua, menghitung peluang waktu layanan selesai dalam batas waktu tertentu berdasarkan parameter distribusi eksponensial. Yang ketiga, menentukan nilai rata-rata atau mean dan varian waktu layanan untuk memberikan gambaran umum tentang efisiensi waktu layanan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi praktis kepada pihak manajemen bank berdasarkan hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Oke, next di sini masuk ke bab 2, itu masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada definisi permasalahan. Jadi permasalahan yang kita ambil kan itu loket bank. Nah, jadi langsung masuk aja ke definisi pembacaknya. Itu tuh kita pakai fungsi distribusi probabilitas PDF itu sebagai parameter laju layanannya. Masuk kita pakai contoh soal di sini. Kita tuh nyari peluang waktu antrian. Misal antrian pertama udah selesai, nah peluang waktu antrian kurang dari 30 menit itu berapa persen? Peluang waktu antrian lebih dari 30 menit itu berapa persen? Dan yang C itu peluang waktu antrian di antara 1 hingga 2 jam itu berapa persen? So, masuk ke definisi parameternya. Definisi parameternya itu kita rata-rata waktu antrian itu pakai variabelnya itu E dikurung X itu ada 30 menit. Nah, ini rumusnya itu bisa dari sini hubungan rata-rata dengan parameter M adalah EX sama dengan 1/M. Nah, kita cari dulu rumus awalnya. M sama dengan 1/EX sama dengan 1/3. Nah, itu kan masih dalam, itu harusnya 1/30 ya. Salah, salah nulis itu satuan menit. Terus satuan menit itu harus dikonversi dulu ke satuan jam. M-nya itu 1/0,5. Ini sama dengannya 2. Oke, next. Nah, sini udah mulai hitung nilai peluang dari peristiwa pelayanan loket bank tersebut. Yang A ini peluang waktu antrian kurang dari 30 menit. Yang awal kita cari dulu, eh, yang awal tuh kita cari dulu distribusi kumulatif CDF-nya. P, X kurang dari X sama dengan 1 min E dipangkat min MX. Itu rumusnya. Jadi tinggal disubstitusi aja M sama dengan 1/30 dan X-nya itu 30. Kita tinggal cari aja P X kurang dari 30, 1 min E dipangkat 1/30 dikali 30. Nah, Pak, berarti ketemunya kan 1 min E dipangkat min 1. Terus tinggal kita hitung aja pangkatnya itu, hitung aja nilai dari eksponennya, E-1 itu hasilnya 0,3679. Nah, habis itu kita eh, hitung aja nilai totalnya, itu ditinggal 1 dikurangi 0,3679. Itu hasilnya 0,6321. Oke, next ke yang B itu peluang waktu antrian lebih dari 30 menit. Itu sebenarnya caranya sama aja. Jadi itu tinggal PX lebih dari 30 menit sama dengan satu dikurangi 0,6321. Nah, 0,6321 ini didapat dari eh, nilai waktu antrian kurang dari 30 menit. Jadi waktu antrian lebih dari 30 menit itu eh, totalnya 0,3679. Oke, langsung aja yang ke C. Yang ke C ini kan dia nyari waktu antrian di antara 1 hingga 3 jam. Nah, sebenarnya caranya sama aja, cuma di sini tuh pakai P A kurang dari X kurang dari B sama dengan P X kurang dari B dikurangi P X kurang dari A. Nah, tinggal disubstitusi aja
A-nya itu 60 menit, B-nya itu 120 menit, dan M-nya itu 1/30. Nah, ini distribusinya tuh kayak gitu. Terus habis itu kan dapat tuh E-nya itu main part. yang awal itu, yang pertama itu main part, dan yang kedua itu pangkat min 2. Jadi pangkat min 4-nya itu hasilnya 0,0183, pangkat min 2-nya itu hasilnya 0,1353. Nah, karena udah ketemu dari nilai eksponennya, maka tinggal disubstitusi aja hasilnya. Itu sama aja caranya kayak tadi, 1 dikurangi 0,0183 dikurangi 1 dikurangi 0,1353. Jadi kan hasilnya itu jadi ntar 0,9817 sama 0,88647 itu tinggal dikurangi aja. Jadi hasilnya itu 0,1170. Next. Nah, sekarang kita tinggal hitung nilai rata-rata dan hitung nilai variansinya. Jadi nilai rata-rata itu tinggal 1/M. Jadi kan kalau diimplementasikan itu jadi 1/1/30. Jadi nilai rata-ratanya itu 30 menit. Kemudian nilai variansinya itu 1/M². Jadi kalau diimplementasikan itu 1/1/30 pangkat 2. Jadi 30 makan 2 itu dihitung dulu jadi 1/1/900. Jadi variansinya itu 900 menit. Next. Nah, Kemudian yang terakhir, bab ketiga penuntupan. Kesimpulannya itu, yang pertama, distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian yang terjadi secara acak dan interval waktu tertentu. Dalam kasus ini, waktu antar antrian pada loket bank. Kemudian kesimpulan kedua, dengan rata-rata waktu antar antrian sebesar 30 menit, parameter distribusi eksponensial dihitung sebesar M sama dengan 1/30 per menit. Kemudian kesimpulan ketiga, peluang waktu antrian. Peluang waktu antrian kurang dari 30 menit adalah sebesar 0,6321 atau 63,21%. Kemudian yang kedua, peluang waktu antrian lebih dari 30 menit adalah sebesar 0,3679 atau 36,79%. Yang ketiga, peluang waktu antrian antara 1 hingga 2 jam adalah sebesar 0,01170 atau 11,70%. Kesimpulan yang keempat, mean dan variasi dari distribusi eksponensial ini masing-masing adalah 30 menit dan 900 menit. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata waktu antrian adalah 30 menit dengan variabilitas yang cukup tinggi. Distribusi eksponensial terbukti relevan dalam memodelkan waktu antar kejadian acak seperti waktu antrian ini. Kemudian, saran. Distribusi eksponensial dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kasus lain yang melibatkan waktu antar kejadian, seperti waktu antar kedatangan pelanggan di loket atau waktu antar kegagalan mesin. Sangat penting untuk memastikan bahwa asumsi distribusi eksponensial dipenuhi, yaitu bahwa kejadian berlangsung secara independen dan acak. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka yang sudah tertera di lembar berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam